Saya Muhammad Amin, saya guru besar FK UNER di bidang pulmonologi. Sebetulnya SK guru besar madya saya tahun 99 ya Mas, tapi baru SK guru besar itu tahun 2004, yang waktu itu ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid ya. Pada waktu kecil memang saya berada di lingkungan keluarga yang keluarga besar. Jadi waktu itu katakanlah seperti paman-paman saya itu kumpul di dalam suatu rumah besar gitu ya. Jadi masih dalam suasana keluarga besar, dan kalau masalah ekonomi mungkin saya tidak terlalu kekurangan gitu ya pada waktu itu. Ya kemudian kalau masa kecil saya memang kalau keluarga saya itu kan saya tinggal di Gresik ya, jadi keluarga saya itu dengan dokter itu sangat dekat gitu Mas. Jadi kadang-kadang kalau kami sakit ya ke prakteknya, tapi kalau tidak sakit para dokter waktu itu mudah untuk ke rumah gitu ya Mas. Nah waktu itu saya sangat terkesan sekali dengan dokter-dokter waktu itu ya. Itu sangat humble, kemudian sangat sopan, kemudian jadi menghadapi pasien itu dengan suatu perasaan yang empati yang tinggi. Dan mereka itu datang dengan naik sepeda loh Mas. Ya, waktu itu naik sepeda datang ke rumah, kemudian dengan santun bicara. Tapi ada kesan saya yang lain itu bahwa kami waktu itu dari keluarga itu memandang dokter itu menghormat gitu Mas ya. Jadi memandang satu tingkatan terhormat bagi seorang dokter ya pada waktu itu ya. Nah itu saya sangat terkesan sekali kok dokter. Tapi saya kan waktu itu di SD ya, jadi belum ada pemikiran saya mau masuk kedokteran atau mana. Ya, kemudian dalam perkembangan selanjutnya itu ayah saya itu kan menderita diabetes ya. Jadi saya seringkali diberi tugas gitu untuk dulu itu kalau memeriksa urina itu dengan feeling A, feeling B gitu dicampur. Kemudian kalau keruh dan warna coklat itu berarti gulanya tinggi gitu. Nah itu seringkali kalau pagi-pagi saya disuruh meriksa itu. Kemudian ayah, kalau saya memanggil ayah itu abah gitu ya. Jadi saya memeriksa seperti itu beberapa kali. Tapi waktu itu kan saya di SD itu jadi saya belum berpikiran untuk masuk kedokteran ya, karena saya pikir susah lah masuk kedokteran, masuknya sulit, sekolahnya ya sulit. Padahal perjalanan saya masih panjang ya, artinya masih SD, jadi saya kan belajar aja lah. Saya belajar bagaimana supaya nanti saya bisa menjadi orang gitu ya. Pada saat saya kelas 3 SMP ya, itu abah saya meninggal. Jadi itu suatu pukulan berat bagi saya, karena abah saya itu sangat dekat dengan saya. Abah saya meninggal, kemudian saya itu single parent, jadi ibu saya dengan sabar merawat saya dengan saudara-saudara saya itu untuk bersekolah terus. Nah akhirnya sampailah di SMA. Saya di SMA itu lalu saya harus sekolah ini, saya harus meneruskan sampai perguruan tinggi. Pada waktu itu kan ada UNER yang terkenal di Surabaya ya, UNER dan ITS pada waktu itu. Saya daftar karena beda dengan sekarang, jadi UNER dan ITS itu bisa sendiri-sendiri ujiannya. Nah pada waktu itu yang diterima adalah saya di FK UNER dulu diterima. Saya masuk, kemudian beberapa hari saya ada pengumuman di ITS. Saya lihat di Baliwarti ada pengumuman, saya diterima di Fakultas Teknik Kimia gitu ya. Nah, karena ibu saya itu saya sangat tergantung pada ibu saya, maka saya minta restu, Mas. Bu, saya ini meneruskan di kedokteran atau saya harus ke ITS. Apapun kata ibu, saya akan nurut. Ya, apapun. Jadi
kalau mau ITS saya akan terus ke ITS, kalau kedokteran ya saya akan teruskan. Kemudian pada waktu itu ibu saya bilang sudah diteruskan di kedokteran. Saya kan kamu sudah masuk ya, teruskan aja di sana. Nah dengan amanat itu saya menjadi suatu beban Mas, karena itu amanat yang harus saya jalankan dan saya harus bertanggungjawabkan. Maka saya harus benar-benar saya harus belajar dengan baik supaya saya tidak di DO gitu ya. Karena FK waktu itu terkenal ada DO itu terkenal seperti itu. Jadi itu merupakan amanat yang harus saya kerjakan. Jadi saya harus berusaha semampu mungkin supaya saya menjadi dokter. Masalah sekolah di kedokteran itu saya rasakan itu sangat berat gitu Mas. Saya harus bolak-balik dari Gresik ke Surabaya, bayangkan. Dari Gresik ke Surabaya harus bolak-balik, dan itu transportasi kan tidak seperti sekarang, transportasi yang lebih, apalagi sekarang punya mobil segala ya. Jadi dari Gresik ke Surabaya itu harus naik kereta yang berangkatnya subuh gitu ya. Pulangnya itu bisa sampai jam 3, jam 4 sore gitu ya. Jadi pelajarannya sangat, sehingga kegiatan-kegiatan yang semula saya itu senang olahraga, kemudian senang membaca itu agak terkurangi karena waktu itu ya. Jadi tapi saya merasakan suatu kolegialitas yang tinggi pada waktu saya sekolah ya. Jadi teman-teman saya itu dengan saya membentuk grup-grup untuk belajar bersama. Karena pada waktu itu kan informasi tentang pengetahuan tidak seperti sekarang ya. Kita harus belajar bersama dan di situ ada senior yang ngajar. Makanya saya terima kasih sekali pada waktu itu ada senior-senior yang mungkin sudah almarhum yang mengajari kami untuk belajar pada saat sekolah itu. Dan ada satu yang saya sampai ingat sampai sekarang itu satu semboyan Mas. Satu semboyan yang dengan teman-teman hanya 5 orang kami itu begini Mas. Hari baik, bulan baik, dan tahun yang baik, kita pasti jadi dokter gitu. Dan semboyan itu kami lakukan bersama, tangan bersama gitu ya, kayak kita deklarasi gitu. Setiap kenaikan kelas, kan kenaikan kelas itu seperti kelas di SMA lah gitu, naik kelas, sekarang kan tidak ada seperti itu, naik kelas seperti itu. Jadi itu semboyan yang kami ingat sekarang, sehingga itulah yang merupakan motivasi kami untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Dan kalau cara hobi saya itu memang hobi saya sejak kecil memang membaca, itu saja yang dan kadang-kadang saya kalau belajar itu kan pulang ke Gresik kadang-kadang sampai subuh ya enggak tidur, langsung berangkat ke Surabaya. Jadi itu yang saya rasakan berat ya. Tapi setelah di kampus itu saya merasakan ada sifat kekeluargaan yang sangat baik lah, sehingga memotivasi kita untuk menyelesaikan sekolah ini. Saya terkesan sekali pada saat masuk praktikum anatomi, Mas. Bayangkan saya biasanya kita lihat di buku-buku gambar-gambar, kami masuk itu lihat almarhum yang ditoto begitu banyak, yang kita harus juga membelah itu. Pada saat masuk itu emosi kami itu ya takut, ya ngeri, ya apa, itu adalah suatu masalah besar pada waktu itu ya kan. Dan apalagi setelah kami praktikum ya, membuka semua, melihat kondisi orang-orang seperti itu subhanallah ya, Allah menciptakan organ-organ itu, menata dengan rapi, membuat satu sistem sehingga orang itu bisa hidup. Jadi inilah kebesaran Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi itu yang saya terkesan ya pada waktu masuk anatomi itu, selama saya kedokteran itu seperti itu bayangan saya, ngeri ya, takut melihat itu. Saya kira sangat besar sekali Mas perbedaan. Jadi dulu itu klasikal ya, kami diajar di setiap kelas, naik kelas, kemudian ya ada sebagian yang di DO segala itu pelajaran klasikal. Tapi sekarang saya kira itu pendidikan kedokteran sudah jauh lebih maju ya, karena sekarang itu mahasiswa tahu apa kompetensi apa yang harus dia capai. Saya dulu nggak tahu, saya pokoknya sekolah saja untuk jadi dokter.
Sekarang kompetensi yang dibuat oleh Konsil Kedokteran, ada standar kompetensi, kemudian ada lagi nanti itu PBL, ada lagi nanti ujian kompetensi sebelum kita praktek, lalu internship. Itu satu bukan main kemajuan ilmu pendidikan kedokteran pada waktu itu. Dan kami juga melihat apa yang di luar negeri ya. Jadi setiap tahun itu di Singapura ada kongres tentang pendidikan kedokteran itu. Kami setiap tahun ikut, dan itu bukan main perkembangan ilmu kedokteran. Jadi Anda itu sekarang, mahasiswa sekarang patut bersyukur dengan suatu kurikulum pendidikan kedokteran yang sangat komprehensif. Makanya jangan disia-siakan, Man. Ini menurut saya itu bukan main kemajuan dalam pendidikan kedokteran seperti ini. Jadi pendidikan tambahan itu pada waktu saya jadi staf dosen, saya sudah berjanji di situ ya bahwa saya harus bisa keluar negeri gitu, Mas. Itu impian saya. Jadi pada waktu itu meskipun belum ada beasiswa apa, tapi saya harus bisa keluar negeri. Dan waktu itu saya pilih adalah Jerman, karena Jerman itu punya universitas yang sudah tua-tua gitu. Jadi tentu sudah berpengalaman sekali ya. Bahkan buku Ibnu Sina itu Al-Kanun itu dipraktekkan di universitas di Eropa. Jadi saya kira sudah lama sekali. Waktu itu lalu saya mengambil Goethe ya, satu kursus bahasa Inggris di Goethe, meskipun belum ada pemberitahuan bahwa ada beasiswa. Saya ambil mulai tingkat 1, Grundstufe 1, 2, Mittelstufe 1 dan 2. Nah, terakhir di waktu Mittelstufe 2 itu saya mau ujian. Tapi saya ditelepon dari Kedutaan Besar Jerman bahwa saya harus segera berangkat karena ini untuk tidak bisa ditunda. Saya bilang, "Bu, saya nunggu dulu, saya mau ujian ini. Supaya saya kalau di sana saya punya ijazah M2, M2 itu M2 itu adalah ijazah yang paling tinggi di sini gitu. Nggak bisa harus keluar." Nah, terpaksa saya harus berangkat, dan ternyata saya di sana itu juga tidak mulai awal lagi, jadi sudah masuk ke tingkat M2. Itu satu pengalaman belajar. Kemudian beberapa kali saya ke Belanda untuk ke Nijmegen untuk belajar sama guru besar di sana. Jadi intinya itu harus menambah ilmu, tidak di sini saja gitu, Mas. Kita harus keluar supaya karena pemikiran mereka itu sungguh-sungguh sangat luar biasa gitu. Dekan saja ya, waktu dekannya. Pada waktu itu PP 60 tahun 2006 itu UNER mendapat suatu status baru, yaitu BHMN. Jadi yang semula Satker sekarang menjadi badan hukum milik negara. Itu artinya itu adalah otonomi. UNER punya otonomi. 2007 bulan 3 saya diangkat menjadi dekan. Nah, itu satu tugas bagi saya adalah pasti saya harus mentransformasi yang sebelumnya, paradigma pendidikan sebelumnya harus ditransformasi ke pendidikan yang sebagai BHMN ya. Jadi ada transformasi dari akademik, ada transformasi sumber daya, ada transformasi keuangan, ada transformasi sistem informasi. Jadi itu semua harus saya kerjakan, dan saya waktunya tidak banyak, 3 tahunnya. Nah, salah satu yang saya mungkin merasa puas dalam hal ini adalah bahwa saya ingin FK ini dikenal di nasional maupun di internasional. Ya. Kalau di nasional kami sudah dengan melalui BAN, Badan Akreditasi Nasional, kemudian di ISO kami punya, tapi kemudian di Malcolm Baldrige sebenarnya kami sudah konsultasi dengan konsultan Malcolm Baldrige itu, tapi karena biaya terlalu tinggi tidak bisa. Kemudian saya juga berkeinginan supaya banyak mahasiswa luar negeri yang sekolah di sini. Karena di Eropa itu tidak semua DM itu masuk di departemen. Jadi, dan mereka yang sangat kurang adalah infeksi. Makanya mereka mengambil di Afrika biasanya, mengambil penyakit-penyakit infeksi di Afrika. Nah, itu saya minta kepada mereka supaya mereka sebagian dibawa ke sini. Indonesia itu gudangnya infeksi, saya bilang. Banyak penyakit infeksi, dan itu. Kemudian ada lagi program DAAD yang memberikan beasiswa saya itu
yang bisa mendatangkan dosen yang dibiayai oleh DAAD. Nah, jadi itu adalah satu kenangan. Tapi satu kenangan yang besar bagi saya adalah akreditasi internasional, Mas. Waktu itu belum ada akreditasi internasional. Jadi di WFME juga tidak ada, di Siameo tidak ada. Lalu saya tanya pada waktu saya MOU di Groningen, saya tanya, kalau di Eropa apa ya akreditasinya itu? Dia bilang kalau di Eropa itu ya untuk Eropa sendiri, tapi kalau bisa enggak saya diakreditasi, enggak bisa. Dia bilang, kalau gitu gimana? Kalau gitu gini aja, saya tak kumpulkan asesor di Eropa, kemudian Anda mengundang untuk bagaimana mengaudit akademik. Nah, akhirnya kami didatangi oleh 4 orang, 1 dari Amsterdam, 1 dari Leiden, 2 dari Groningen. Mereka mengaudit akademik yang sebetulnya pertanyaannya itu sama dengan pertanyaan pada waktu mereka mengasesor FK yang di Eropa. Cuman bedanya itu kan mereka ada sertifikat, kami tidak ada sertifikat. Tapi saya puas lah karena saya pernah dinilai oleh orang luar negeri, tahu kekurangan kami, tahu apa kebaikan-kebaikan kami, tahu kekurangan kami, sehingga kami bisa berbenah diri gitu ya. Kalau urutannya sejak kecil tentu abah saya, Mas. Abah saya sangat dekat dan sangat memberikan motivasi yang tinggi. Tapi setelah abah saya meninggal ya tentang ibu. Ibu itu sudah sangat saya hormati. Beliau dengan sabar menyekolakan saya, memberi nasihat-nasihat kepada saya itu. Jadi itu yang sangat berpengaruh pada hidup saya. Kemudian yang ketiga itu adalah istri saya ya, karena saya di keluarga itu bagaimana istri saya ikut waktu ke Jerman, dengan saya tinggal untuk ke rumah sakit, beliau ada di apartemen, kemudian baru saya mengambil dokter lagi di sini, itu yang kadang-kadang habis praktek harus masih kerja dokter, itu sangat pengorbanan yang sangat besar bagi seorang istri seperti itu. Jadi waktu itu saya mengapresiasi sekali dengan itu. Nah kemudian terakhir adalah teman-teman saya, jadi Wadek, kemudian di bawahnya itu bekerja keras untuk bagaimana kita mencapai satu cita-cita yang kita buat bersama. Pertama sekarang ini kan Anda itu diatur oleh suatu motto dari universitas adalah excellent with morality. Itu yang harus Anda pegang teguh ya. Morality sebagai seorang dokter itu penting. Dan landasan yang paling utama morality itu adalah kejujuran. Jadi Anda harus membawa sifat atau perilaku jujur selama Anda nanti, baik selama mahasiswa atau setelah lulus, baik penelitian, pelayanan, segala sesuatu harus jujur ya, tidak boleh keluar dari situ. Nah, kemudian yang kedua, Anda itu patut bersyukur ya, karena tidak semua orang bisa masuk kedokteran. Itu sudah sangat, seleksinya sangat ketat sekali. Orang itu, maka Anda memang harus belajar dengan baik ya. Belajar dengan baik supaya Anda mempunyai suatu prestasi yang tinggi di universitas. Jadi prestasi ini diperlukan, Mas. Jadi prestasi Anda tidak harus di akademik, prestasi di luar akademik juga itu penting untuk peningkatan ranking dari universitas ya. Jadi itu kesannya. Kemudian kalau alumni, nah kalau sesama alumni itu jangan lupa alma mater gitu ya. Saya kalau ke daerah-daerah saya kepingin ketemu alumni dan mereka akan senang-senang kalau didatangi Litten. Jadi silaturahmi antar alumni itu sangat penting dibina mulai sekarang. Dan kemudian ada lagi yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa Anda kalau nanti jadi dokter itu bukan bekerja sendirian. Anda itu harus bisa bekerja sebagai satu tim. Apa yang dimaksud tim? Anda harus bekerja dengan perawat, Anda harus bekerja dengan seorang teknisi radiologi, Anda harus bekerja dengan seorang apoteker. Ini hubungan ini jangan sampai ini terputus. Jangan sampai ini Anda berpendapat bahwa kalau merawat seorang pasien itu doktoral yang paling kuasa. Tidak. Kalau kita merawat pasien itu adalah semua itu bertanggung jawab. Asuhan keperawatan juga penting, farmasi juga penting,
kemudian pemeriksaan penunjang juga penting. Jadi hubungan antara dokter dan tim tenaga kesehatan itu harus dibina dengan baik. Kemudian yang terakhir saya ingin begini. Jadi di Indonesia ini kan banyak penyakit infeksi ya. Jadi kalau Anda menjadi seorang dokter itu jangan dokter yang hanya pandai mengobati seseorang. Mungkin Anda pandai mengobati diabetes, pandai mengobati hipertensi, tapi kurang bisa membaca isyarat alam yang nantinya bisa menjadi satu outbreak. Seperti saya beri contoh ya, Dr. Lee yang menemukan corona itu, begitu dia lihat rumah sakitnya kok ada klaster ya. Lalu dia cari orang ini dari mana? Dia pergi ke pasar burung, pasar binatang. Ternyata klasternya di situ dan setelah diperiksa ternyata itu adalah coronavirus yang mutasi. Seperti itulah Anda sebagai dokter. Kalau Anda di daerah mana kemudian ada tanda-tanda kok mencurigakan. Indonesia ini sudah bebas dari malaria, tapi belum tentu Anda di satu daerah itu malaria tidak ke situ ya. So, di Papua masih ada. Kemudian misalkan ada waktu hari raya mereka datang ke Jawa. Kemudian di Jawa menulari malaria. Jadi tanda-tanda itu yang harus, kalau ada orang panas, kalau Anda curiga malaria, coba selidiki. Nah, kalau di situ ada nyamuk-nyamuk, segera harus dibereskan supaya nanti tidak terjadi outbreak malaria. Jadi ini sebagai seorang dokter di Indonesia memang kepekaan untuk melihat suatu gejala alam itu harus tinggi ya. Di samping Anda pasti sebagai seorang dokter itu mengobati personal pasti sudah mahir sekali, tapi yang perlu ditambah adalah bagaimana kita mengetahui tanda-tanda alam ini, apakah terjadi nanti suatu KLB ya. Nah, Anda yang harus bisa mencegah KLB itu. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti Anda lulus jadi dokter yang baik, dari dokter yang memegang teguh nilai-nilai luhur kedokteran, memegang sumpah dokter, etika yang tinggi, integritas dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.